Kolose pasal 1 ayat yang ke-13, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan putra sayangnya, yang di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Mari kita buka dengan doa. Bapa kami di surga, tolong kami sekarang supaya bisa jelas, supaya bisa dapat pertolongan, bisa dapat kekuatan yang kami butuhkan. Tolong gunakan awak yang sederhana, awak yang tidak layak, yang tidak mampu ini Tuhan, untuk tugas yang besar. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kolose pasal 1 ayat yang 13 ini, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan putra sayangnya, yang ke-14, yang di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Nah, ini banyak penjelasan lagi tentang keselamatan, ajaran dasar keselamatan bisa kita bilang. Darah Yesus yang dijelaskan di sini, pengampunan yang dijelaskan di sini, penebusan dijelaskan di sini, dan juga yang ke-13 tentang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, itu banyak sekali hal dalam 2 ayat. Saya sering bilang ayat-ayat ini seperti padat dengan kebenaran. Kalau dibuka bisa ke arah sini, bisa menjelaskan tentang kuasa kegelapan, memindahkan, bisa menjelaskan dan Tuhan telah memindahkan kita dari satu tempat, yaitu kegelapan, ke cahaya dan lain-lain. Bisa banyak yang kita jelaskan di sini. Nah, tapi hari ini kita akan lihat satu hal juga tentang pentingnya darah Kristus. Nah, juga terkait dengan ini. Nah, bagi yang mungkin penasaran juga mengapa di gereja Old Paths ini, gereja Jalan Lama ini, kami menggunakan Alkitab yang berbeda, yaitu Alkitab King James. Pasti pernah dengar kalau mendengar beberapa khotbah dari kami. Ada Alkitab King James yang kami tahu tentang dari sejarah, dari Alkitab sendiri, bahwa itu firman Tuhan yang asli, dan itu bisa menjadi banyak pelajaran yang lain juga, menjelaskan alasan kita bisa tahu ada yang asli dan isinya seperti apa. Nah, tetapi satu hal yang sangat terlihat ada di ayat yang ke-14 ini. Nah, perbedaan Alkitab King James, dan ini ada yang kami cetak dari yang kami terjemahkan dari Alkitab langsung dari bahasa Inggris, Alkitab King James juga, dan dari terjemahan kami, bahkan dari terjemahan ini akan banyak sekali perbedaan ditemukan. Nah, salah satu yang besar di sini akan sangat terlihat, dan seharusnya orang Kristen sangat perhatikannya, dan sangat kalau belum tahu, seharusnya sangat terkejut bisa ada hal yang seperti ini terjadi. Nah, karena bukan hanya pendapat yang berbeda di antara Alkitab atau hal-hal yang sepele, walaupun dalam firman Tuhan tidak ada hal yang sepele. Titik, koma pun, tanda baca dan apa lagi, setiap kata ada, itu sangat penting. Karena pikir ini tentang, misalnya sering saya ucapkan Roma pasal 10 ayat yang 13, siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, misalnya satu kata hilang dari situ, satu kata pun hilang. Nah, misalnya itu kata siapapun. Nah, kalau siapapun hilang, kemudian nggak akan jelas kalau termasuk kita hari ini, kalau termasuk saudara, kalau termasuk aku atau belum, atau tidak termasuk, ya. Kalau pikir siapapun yang percaya, siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Kalau siapapun, kemudian kalau mulai dengan kata yang, masih kita pikir, wah itu berarti orang yang, tapi tergantung struktur kalimat juga, yang itu belum pasti orang yang, dan kalimat yang sebelumnya, dan lain-lain. Setiap hal yang kecil sangat penting, atau ajaran yang kita dapat bisa sangat berbeda. Nah, sangat berbeda dengan hal yang kecil diubah. Jadi setiap kata itu penting, dan di sini kami percaya setiap kata firman Tuhan, dan percaya setiap kata yang ada di dalam Alkitab King James, dan ada banyak alasan, bukan hanya seperti iman yang jatuh ke satu buku saja, bukan seperti itu. Banyak alasan. Nah, tapi seperti saya bilang, akan sangat terlihat hari ini dengan ayat ini. Oke. Kita akan lihat itu di ayat yang ke-14. Dari hari ini 13, kemudian 14. Yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, di dalam Alkitab yang kejahatan dan lain-lain dijelaskan sebagai gelap, ya, dan kuasa kegelapan. Nah, Tuhan di Kejadian 1:1 Tuhan menciptakan bumi, dan sebelum dia menciptakan cahaya, semua itu gelap. Baru dia menciptakan cahaya. Kemudian dijelaskan dia memisahkan cahaya dari kegelapan. Nah, sekarang ada siang, ada malam, dan seterusnya. Tapi kalau pada malam, kita nggak bisa melihat kalau tidak pakai cahaya dari satu sumber. Kita bisa jatuh kalau coba jalan di luar. Mungkin ada batu, mungkin ada kayu, mungkin ada sesuatu di lantai. Kalau coba dari tempat tidur bangun malam-malam dan masih capek dan gelap, dan kita coba jalan, mungkin ada kabel dari kipas angin atau dari sesuatu yang lain, dan kena dan sesuatu jatuh atau kita hampir jatuh, dan itu karena gelap, nggak bisa melihat. Nah, itu alasan yang kalau kebutaan, dan juga sebelum diselamatkan Tuhan menjelaskan sebagai gelap. Nah, karena Yesus dia bilang kalian tidak datang kepada kepada Yesus karena perbuatanmu jahat, tidak datang kepada cahaya, karena di cahaya semua terlihat. Nah, terutama akan terlihat kejahatan hati kita, akan terlihat dosa kita, akan terlihat di depan Tuhan. Tidak supaya terlihat di antara teman-teman, tapi supaya di antara kita dan Tuhan terlihat ini ada masalah, bagaimana ini bisa diatasi. Nah, itu namanya cahaya. Semua terlihat, wah sangat buruk keadaan kita. Nah, tapi orang tidak mau datang kepada Alkitab, tidak mau dengar khotbah langsung dari Alkitab. Karena itu Yesus bilang, karena perbuatanmu itu jahat, dari tidak mau perbuatan terlihat. Nah, itu juga terpikir kalau kita lewat tempat minum, tempat main malam-malam, biasanya di depannya tidak banyak jendela. Nah, itu sengaja supaya orang tersembunyi di dalam. Dan juga kalau ada jendela sedikit, biasanya ada pagar, ya. Saya pikir di sini, kalau lihat di film di Amerika itu juga ada seperti itu, supaya orang tersembunyi di dalam. Dan biasanya di dalam kalau ada jendela sedikit pun, itu gelap di dalam. Kita bisa dari luar terlihat gelap sekali di dalam. Kalau ada lampu, mungkin itu yang biru saja, yang sedikit gitu, karena mau membuat keadaan gelap. Karena yang terjadi di situ, biasanya yang suka minum pada malam. Itu selalu dari sejarah sampai sekarang begitu. Mau melakukan yang itu, nah lebih banyak mencuri, lebih banyak hal yang jahat apapun yang terjadi pada malam. Itu ada alasan, karena bersembunyi. Nah, tapi kalau kita mau diselamatkan, datang kepada cahaya. Jangan coba menyembunyikan diri, tapi datang ke depan Tuhan dengan terbuka. Orang berdosa yang perlu diselamatkan. Dan seperti Roma pasal 10 ayat 13 menjelaskan, berseru,
kepada Dia. Nah, itu waktu hati kita sudah bisa jujur dengan Tuhan. Jangan coba memperlihatkan kebaikan. Oh Tuhan, aku mau menjadi seperti ini. Oh Tuhan, aku berusaha di sini. Itu enggak berlaku dengan Tuhan. Karena hati kita itu gelap. Dan itu yang ada masalah di depan Tuhan. Dari sini, satu cara keluar dari situasi ini, Tuhan memindahkan. Bukan kita yang bisa pindah dari kerajaan kegelapan ke kerajaan cahaya. Kita nggak bisa pindah sendiri, tapi kita perlu dipindahkan. Yang ketiga bahas ini, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, itu bisa juga menjelaskan tentang di sini ada kuasa kegelapan. Nah, kita tahu itu kuasa iblis di situ, kuasa roh-roh jahat di situ. Nah, pikir ada kuasa kegelapan yang menghalangi orang dari keselamatan. Ya, memang ada tipuan dari iblis. Ada supaya orang tetap di dalam kegelapan. Banyak tipuan. Iblis bukanlah teman manusia. Dia musuh, seolah-olah teman. Karena dia mau orang menyembuhkan dia. Karena dia mau, bukan menyembuhkan, menyembah dia. Dia mau disembah karena dia mau menjadi seperti Tuhan. Tidak mungkin bisa, tapi dia bisa menipu banyak orang, dan itu akan terus dia lakukan. Nah, karena itu dia musuh semua manusia. Musuh teman-teman kita, dan dia akan pakai cara apapun. Nah, kalau sering ke gereja, sebenarnya itu tidak secara langsung menjadi masalah dengan iblis. Itu tergantung apa yang dikotbahkan di gereja itu. Nah, karena dia sebenarnya tidak keberatan kalau banyak orang ke gereja. Mungkin membuat banyak orang merasa lebih nyaman dengan diri. Karena manusia, seperti saya sering bilang, sifat manusia agamis. Nah, dia anggaplah hal yang baik di antara sesama, iya, di depan Tuhan bisa berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena kita merasa nyaman dengan situasi yang sangat buruk. Ada dosa di depan kita dan Tuhan, tapi tidak terasa karena berusaha menjadi baik melalui agama. Jadi itu bisa alat di tangan iblis untuk kuasa kegelapan, menguasai yang kegelapan itu, dan seolah-olah itu yang benar. Nah, itu bahayanya ya, kuasa kegelapan dan lain-lain ya. Oke, ya bisa banyak hal tentang kuasa kegelapan, tapi kita lanjut. Dan telah memindahkan, seperti tadi saya bilang, bukan kita pindah ke dalam kerajaan, tapi dipindahkan. Kita nggak mampu keluar dari kuasa. Nah, pikir tentang malaikat. Malaikat itu roh ya. Dan di Wasiat Lama cerita tentang perang. Orang Israel akan berperang dengan musuhnya. Nah, mereka ada tentara yang sedikit, pasukannya kecil sekali. Mereka nggak mampu. Mereka berdoa dan Tuhan menyelamatkan mereka melalui malaikat beberapa kali ya. Dan satu kali, satu malam Tuhan utuskan malaikatnya. Satu malaikat yang dikatakan satu malaikat masuk ke camp musuhnya, musuh orang Israel, dan satu malaikat diutus ke situ untuk membunuh musuh. Dan satu malam satu malaikat membunuh ribuan orang. Nah, itu kuasa sangat kuat begitu roh yang malaikat itu ya. Nah, itu roh yang baik, malaikat Tuhan. Nah, tapi kalau kuasa kegelapan juga ada malaikat
dijelaskan Alkitab. Ada roh jahat yang hampir semua orang sudah sedikit biasa ya dengan pikiran ada roh jahat, ada roh baik, ada roh Tuhan ya. Nah, dan seperti itu. Nah, kuasa kegelapan. Maksud saya dengan semua itu sendirian. Kita diberikan hak atau kemampuan memilih dari Tuhan. Tapi manusia sering menyerahkan hak kepada kuasa. Bisa kuasa gelap, bisa yang seharusnya kepada Tuhan. Ya. Dan roh Tuhan, setelah diselamatkan roh Tuhan ada di dalam, kita seharusnya menyerahkan diri, dan roh kita secara rohani menyerahkan diri kepada Dia yang menguasai kita. Nah, orang yang belum diselamatkan sebenarnya sering menyerahkan diri kepada roh yang jahat, ikuti kehendaknya. Nah, roh yang itu juga sangat kuat. Maksud saya dengan semua itu, sendirian coba melawan iblis. Orang yang suka bilang mengusir roh jahat dan seperti itu. Dengan kuasa sendiri tidak mampu. Itu jangan main-main dengan hal yang seperti itu. Ini karena kuasanya sangat berbeda. Itu sudah dijelaskan Tuhan tentang roh. Dan di sini dijelaskan, semua itu menjelaskan kita enggak pindah dari sini. Oke, aku menjadi lebih baik. Aku pindah dari sini, dari kegelapan ke sana. Di sini dijelaskan dipindahkan. Puji Tuhan. Keselamatan itu sederhana. Kita berseru kepada Dia. Dia yang kita enggak harus pikir apakah ada tangan iblis yang sudah pegang, berkelahi dan melawan iblis dan pukul iblis dan bilang seperti ini dan baru saya ke sini menjadi baik. Itu semua membingungkan saja. Walaupun ada yang pikir seperti itu, yang seperti berteriak-teriak tentang satu hal, bilang ini, ucapkan ini, itu tidak menolong, itu membingungkan. Banyak kebingungan dalam itu. Yang sederhana, siapapun yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Pada saat itu pun ini terjadi, dipindahkan. Bukan tolong pindah dari sini ke sana, dipindahkan. Tolong Tuhan, dan kita dipindahkan oleh Dia. Kita dipindahkan dari kegelapan ke cahaya. Ya, puji Tuhan, begitu. Kita pikir yang lain, bingung terus, sudah jadi enggak, dan lain-lainnya ya. Jadi tentang kuasa kegelapan memindahkan kita, telah memindahkan kita ke dalam kerajaan putra sayangnya, yang di dalam Dia, Yesus Kristus, kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Nah, saya akan bacakan dari LAI di sini ya, supaya saudara bisa membandingkannya. Nah, seperti saya bilang, akan sangat terlihat, dan seharusnya ini bisa memarahi orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya baca dari Kolose 1:14, terjemahan baru. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, apa yang hilang? Satu yang besar yang hilang. Saya baca sekali lagi. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, pikir di situ ada yang disebut penebusan, ada pengampunan ya. Jadi itu disebut. Nah, apa yang hilang? Saya baca dari King James sekarang. Yang di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Nah, yang hilang dari terjemahan baru itu melalui darahnya. Nah, ini pertanyaannya. Apakah darah Yesus penting? Sangatlah penting. Tanpa kematiannya,
dan dalam kematiannya darahnya dicurahkan, ditumpahkan, semua darahnya. Kita menjelaskan. Nah, tanpa itu tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan. Nah, Ibrani menjelaskan hal ini. Tanpa mungkin penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Nah, kalau darah tidak dicurahkan, dosa tidak bisa dihilangkan. Nah, pikir tentang gambaran ini yang sangat besar, yang seharusnya kita langsung bisa paham, tentang korban-korban yang disembelih di wasiat lama. Mereka bawa domba dan sapi dan kambing dan burung ke kamar dan ke bait Tuhan. Mereka membawa domba ke situ, dan kalau dibaca saja pasti akan tahu cerita ini. Dan dombanya atau sapi atau yang apa saja dibawa, tergantung, ada cara yang berbeda-beda sedikit dengan tergantung itu persembahan untuk apa khususnya. Tapi banyak yang seperti ini, disembelih, dipotong di sini, dan darahnya dikumpulkan. Coba potong, kalau yang pernah lihat, pasti hampir semua orang pernah lihat atau pernah melakukannya sendiri ke hewan ya. Dipotong di sini, darah keluar. Nah, itu sengaja darah dikeluarkan, karena kalau kita menjelaskan dalam darah ada kehidupan yang hidup kita secara jasmani itu dalam darah. Kalau darah dikeluarkan, tubuh tidak akan hidup, tidak bisa. Itu sudah nyawa atau kehidupan keluar dengan darah itu ya. Nah, itu alasan darah dituangkan, kemudian dituangkan ke nasbah ya, karena itu menjadi pengganti, itu menjadi wasiat lama, itu menjadi gambaran pengganti kita, yaitu ada darah, ada nyawa yang membayar dosa. Jadi ada darah, itu alasan ada korban, ada darah yang menggantikan darah, yaitu kita yang berdosa. Darah hewan dikeluarkan, dituangkan, dan itu nyawa ganti nyawa ya. Dan seperti itu, kehidupan ganti kehidupan. Nah, kemudian dijelaskan di Ibrani, tidak mungkin darah hewan menggantikan manusia. Jadi harus ada darah manusia. Nah, teman nggak bisa gantikan teman, hanya Tuhan sendiri dalam Yesus Kristus yang bisa melakukan itu. Nah, semua itu menjelaskan dalam pengorbanan Yesus waktu disalib. Alkitab sangat menjelaskan tentang darahnya yang dikeluarkan, darahnya yang membayar hutang dosa kita. Darahnya itu alasan bisa kita bilang kehidupannya dan kehidupan kita sudah ditukar, sudah diganti, dan kita ada kehidupan melalui Dia, khususnya melalui darah. Coba lihat banyak nyanyian kita bernyanyi tentang darah Kristus, tentang cara darahnya menggantikan kita, darahnya membayar dosa kita, dan terus-terusnya. Karena itu sangat penting. Alkitab mementingkan hal ini sering sekali. Dan bagaimana mungkin bisa ada terjemahan yang menggunakan nama Alkitab yang menghilangkan darah Kristus?